Halo semua, saya Wandi Saputra dengan NIM A1C220055 akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu tentang perkembangan fisik motorik untuk anak usia sekolah. Nah, perlu kita ketahui dalam konteks pertumbuhan maupun perkembangan dalam tubuh suatu makhluk hidup akan selalu berbanding lurus baik fisik maupun motoriknya. Nah, seiring berkembangnya ukuran anggota tubuh atau tumbuhnya anggota tubuh suatu individu, maka motoriknya senantiasa akan menuju ke arah yang lebih baik juga. Nah, atau dengan kata lain, semakin matangnya fisik atau anggota tubuh seseorang, maka semakin bagus pula motoriknya. Nah, diibaratkan sebagai tangan kita adalah fisiknya, kemudian setelah beranjak dewasa, tangan kita akan terampil melakukan berbagai aktivitas atau pergerakan motorik seperti menulis, mengetik, menggambar, menyeimbangkan, dan lain-lain. Nah, motorik itu terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, dikatakan halus karena tidak membutuhkan banyak energi untuk melakukan pergerakan atau suatu aktivitas seperti menjahit, membuat origami, melukis, dan lain-lain. Sementara motorik kasar itu sebaliknya, yaitu melakukan berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, atletik, bela diri, senam, dan lain-lain. Nah, pada fase perkembangan untuk anak, kita tahu bahwa anak usia sekolah itu tentunya sedang aktif-aktif dalam tahap tumbuh kembangnya, baik fisik maupun motorik. Oleh karena itu, sekolah mereka perlu menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang baik untuk menunjang pertumbuhan fisik motorik mereka, seperti halnya membentuk program kelas minat keterampilan atau membangun kelas ekstrakurikuler, seni rupa, seni lukis, dan lain-lain. Kemudian memberikan pelajaran senam dan olahraga, kemudian merekrut guru dan ahli di bidangnya yang tadi telah disebutkan, lalu dilengkapi dengan perangkat dan peralatan yang baik dan lengkap. Perkenalkan, nama saya Junia Arianti, NIM A1C220034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Wandi Saputra. Yang kedua, perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta atau kreativitas, maka kepada anak perlu diberi peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai tentang berbagai hal yang terkait dengan pelajaran atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral beragama. Di sekolah, perkembangan bahasa anak ini diperkuat dengan diberikannya mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan diberikannya pelajaran bahasa di sekolah, para siswa diharapkan dapat menguasai dan menggunakannya sebagai alat untuk, yang pertama, berkomunikasi secara baik dengan orang lain, yang kedua, mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap, atau pendapatnya, yang ketiga, memahami isi dari setiap bahan bacaan yang dibacanya. Yang keempat yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada usia sekolah atau khususnya di kelas tinggi, pada kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain, sehingga perlu kemampuan pengendalian orang lain, sehingga perlu kemampuan mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosi yang diperoleh melalui peniruan dan pelatihan pembiasaan. Nah, karakteristik emosi yang stabil atau sehat yaitu adalah menunjukkan wajah yang ceria, mau bergaul dengan teman secara baik, bergairah dalam belajar, dan keempat, dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang kelima, bersikap respek atau menghargai sesama teman. Karakteristik emosi yang tidak stabil atau tidak sehat seperti menunjukkan wajah yang murung, mudah tersinggung, tidak mau bergaul dengan orang lain, suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan tidak percaya diri. Upaya yang dapat ditempuh guru dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. Yang pertama, mengembangkan iklim atau suasana kelas yang bebas dari ketegangan, memperlakukan siswa sebagai individu yang mempunyai harga diri. Dan yang keempat, memberikan nilai secara adil dan objektif. Yang keenam, menciptakan kondisi yang tertib, bersih, dan sehat. Perkembangan sosial yang kelima yaitu adalah
Pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Nah, dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik seperti membersihkan kelas dan halaman sekolah, maupun tugas yang membutuhkan pikiran seperti merencanakan kegiatan komplit dan membuat laporan study tour. Baiklah, di sini saya Nasyadila Putri dengan NIM A1C220085 akan membahas tentang perkembangan kesadaran beragama. Perkembangan kesadaran beragama. Pada anak usia sekolah, kesadaran beragama ditandai oleh 3 tanda. Yang pertama, sikap keagamaan masih reseptif namun sudah disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan ketuhanan diperoleh secara rasional. Yang ketiga, penghayatan secara rohania semakin mendalam. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukanlah keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Oleh karena itu, dalam mengenalkan Tuhan kepada anak, sebaiknya ditonjolkan sifat-sifat pengasih dan penyayangnya. Jangan menunjukkan sifat-sifat Tuhan yang menghukum, azab, atau memberikan siksaan dengan neraka. Periode usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Kualitas keagamaan anak akan sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. Berkaitan dengan hal tersebut, penting pendidikan agama di sekolah dasar mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama di SD atau MI harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait, bukan hanya guru agamanya saja, tetapi juga kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Senada dengan hal tersebut, Zakia Derajat mengemukakan bahwa pendidikan agama di sekolah dasar merupakan dasar bagi pembinaan sikap positif terhadap agama dan membentukkan kepribadian dan akhlak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Usada dengan IPA 1C 220093 ingin melanjutkan penjelasan tentang hubungan antara aspek perkembangan dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan untuk membantu mengembangkan pola pikir atau manahnya, seperti diberikannya ilmu-ilmu dasar berupa membaca, menulis, atau bahkan berhitung, dan diberikannya pengetahuan tentang manusia, hewan, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Diberikannya pembelajaran bahasa dengan disengaja untuk menambah pemudaharaan kata-katanya, mengeja dan menyusun struktur kalimat, peribahasa, kesusastraan, dan keterampilan mengenal. Ini bertujuan agar anak dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu hubungan sosial dengan pembelajaran. Berkat diperolehnya perkembangan sosial, anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebayanya ataupun dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang keempat yaitu hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku suatu individu termasuk juga perilaku belajar. Emosi yang positif dapat mempengaruhi individu dalam berkonsentrasi dalam belajar, membaca buku, atau bahkan mengerjakan tugas. Sebaliknya, dengan emosi yang negatif, individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar. Penting untuk guru dalam menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan kondusif untuk dapat menangani masalah emosi ini. Yang kelima yaitu hubungan perkembangan keagamaan dengan pembelajaran. Periode ini merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Kualitas keagamaan siswa dapat dipengaruhi oleh pembentukan atau pendidikan yang diterimanya, dengan memberikan pemahaman agama serta pelatihan atau penjelasan agama yang menyangkut ibadah dan akhlak. Yang keenam atau yang terakhir yaitu hubungan perkembangan fisik atau motorik dengan pembelajaran. Kematangan perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan peserta didik. Untuk memfasilitasi perkembangan motorik atau keterampilan ini, sekolah perlu menyiapkan guru khusus untuk mengajar olahraga atau kesenian, serta sarana dan prasarananya berupa